Sebenarnya ada satu lagi pasien trauma. Pasien traumanya kecelakaan lalu lintas dan banyak perbaikan sama ini. Tadi dia sampai ada gejala edema otak, itu banyak perbaikan. Jadi sebelum terjadi David Ozora, saya udah ngerasain ke pasien saya sebelumnya. Terus ini satu lagi, ini pasien usia 67 tahun ya. Jadi kalau 67 tahun kita tahu lah pasiennya sudah tua, kemudian sangat berisiko untuk diberikan konsumsi apapun lah ya, baik medis non medis juga. Ini pasien tadinya nggak ada sama sekali riwayat penyakit, nggak ada hipertensi, nggak ada gula. Tahunya tiba-tiba dia ngerasain kok mual terus, dia ke IGD, terdiagnosa lah penyakit jantung. Dari hasil EKG dan echonya didiagnosis dengan gagal jantung. Bahkan sudah ada keterlibatan di paru-parunya sampai ada efusi pleura. Tapi pasien masih denial nih. Saya nggak sakit, ini hanya pemeriksaan aja yang salah, katanya gitu. Lanjut. Tahunya di 18 Agustus kondisi pasien jauh memburuk. Pasien lebih sesak, terus dia nggak kuat, bahkan untuk duduk aja nggak kuat. Pasien hanya bisa baring, napas pun untuk ngomong satu kata, iya. Wah, gitu loh. Akhirnya dia manggil saya, terus nggak bisa tidur nih 2 hari 2 malam, dia lemes banget dan hasil periksanya jelek banget ya. Ini pasien menolak rawat inap, kondisinya gitu, dia mau tidur cuma gitu doang posisinya. Ini kalau napas bisa di play Pak, yang sebelah kiri, kanan ya kalau dari penonton. Jadi ini saya sarankan udah pakai aja sop sugarasi, dia menolak segala obat ya. Nih napasnya aja kayak gini, tapi ini tuh udah konsumsi usukusi. Tadinya pasien nggak bisa tidur, pas sudah konsumsi usukusi, tahunya bisa tidur. Tidurnya kayak 2 jam, bangun 2 jam. Tadinya nggak bisa sama sekali untuk tidur. Ya, lanjut. Jadi kalau dari indikator, ini sebenarnya udah parah banget kondisi pasiennya. Kalau dari konsulen SPPD banyak yang kayak ini pasiennya masih bisa lanjut nggak gitu ya, lewat nggak gitu. Karena ini dari indikator jantung ada masalah, habis itu dia udah ada keterlibatan ginjal, paru-paru tadi udah masalah ya, ronsennya jelek. Bahkan pankreas aja yang ini jarang banget ada terlibat organnya, dia jelek di sini. Akhirnya dia konsumsi lah, nurut nih, minum sosbarasi konsumsi 3 kali sepasang. Tahunya itu indikator ini saya nggak ada yang sebelumnya ya, indikator heparnya tadinya juga jelek. Di sini dia indikator hepar yang paling atas itu normal. Terus ini ya, ini CKMB bisa dibandingkan ya. Ini tuh tadinya 25, sekarang 2,6, jadi menurun jauh. Terus indikator fungsi ginjal mana ya? Itu ya. Tadinya dia 49,2, ini meningkat ya. Jadi 83, jadi normal sekarang. Gitu. Bahkan asam urat juga menurun. Ya ini kondisinya pasien, tapi kan kita nggak bisa nge-treat pasien cuma dari labnya aja. Ngapain kita nge-treat labnya doang? Orangnya jadi lebih enak nggak sih? Ternyata dari Agustus dia napas sesek, tidak bisa menyelesaikan satu kata, nggak ada nafsu makan, mual perut kembung. Di Oktober kemarin napasnya sudah biasa. Pasien sudah tersenyum dan menyapa saya, halo dokter, gitu. Karena pasien bisa bicara lebih lantang, bisa bercerita, makanya lebih ekspresif dan mau makan sampai beratnya naik 3 kilo. Oke, kayaknya itu aja. Saya harapkan semoga orang yang tahu produk ini bisa membantu dan menjangkau pasien lebih banyak lagi. Oke, itu aja ya.